Oke, hari ini kita bakal bedah beberapa ide inti yang jujur aja cukup mengejutkan dari buku fenomenal Morgan Housel, The Psychology of Money. Siapin diri Anda karena kita akan lihat kenapa perilaku kita soal uang itu jauh-jauh lebih penting daripada seberapa jago kita ngitung angka. Kita mulai dari pertanyaan yang dalam ya. Apa sih yang sebenarnya ngebedain antara sukses yang luar biasa sama gagal yang tragis? Pernah nggak sih ngerasa kalau kadang-kadang cuma ada satu langkah kecil yang misahin keduanya? Ternyata perasaan Anda itu benar. Garisnya itu tipis banget. Jauh lebih tipis dari yang kita bayangin. Coba deh lihat cerita ini. Dua sahabat dekat di Seattle tahun 70-an. Dua-duanya jenius matematika, sama-sama gila komputer, dan kebetulan banget sekolah di satu-satunya SMA di dunia yang saat itu punya komputer. Yang satu jadi Bill Gates, satunya lagi Ken Evans, yang pinternya sama, meninggal secara tragis pas lagi naik gunung sebelum lulus. Titik awalnya sama persis, tapi hasilnya beda jauh banget. Nah, ini ngebawa kita ke kekuatan tak terlihat yang pertama. Nah, ini dia argumen utama Housel. Sukses finansial itu bukan 100% hasil kerja keras dan kecerdasan kita. Selalu ada dua saudara kembar yang gak kelihatan tapi selalu ikut campur di setiap cerita. Keberuntungan dan risiko. Jadi, intinya tuh gini. Hubungan kita sama uang itu lebih banyak soal psikologi, soal hoki, dan soal apes daripada soal rumus di Excel. Cerita Gates itu contoh keberuntungan yang ekstrim, sementara cerita temennya, Evans, itu sisi lain dari koin yang sama, resiko yang tragis. Oke, konsep berikutnya ini penting banget. Ternyata dapetin uang sama ngejaga uang itu dua keahlian yang beda total. Dan gak ada yang bisa ngegambarin ini lebih baik dari kisah tragisnya spekulan legendaris Jesse Livermore. Livermore ini tuh kayak dewa pasar saham di masanya. Dia dapat jutaan dolar dari keberaniannya yang gila-gilaan. Tapi disinilah ironisnya. Sifat yang sama yang bikin dia kaya raya, optimisme ekstrim dan berani ambil risiko gede, itu juga yang ngancurin dia. Dia tuh jago banget nyerang, tapi payah banget kalau disuruh bertahan. Nah, disinilah bedanya. Jadi kayak itu seringkali soal menyerang. Butuh optimisme, butuh nekat. Tapi buat tetap kaya, itu soal bertahan. Ini soal gimana caranya selamat, punya sedikit rasa was-was, dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita nggak mental dari permainan. Terus gimana caranya kita bangun pertahanan ini di keuangan kita? Jawabannya, anehnya datang dari dunia teknik, dari pertanyaan simpel ini. Jawabannya adalah ruang untuk kesalahan. Gini deh, nggak ada insinyur waras yang bangun jembatan yang kekuatannya pas-pasan sama beban maksimalnya. Mereka pasti bangun jauh lebih kuat, karena mereka tahu dunia ini penuh kejutan. Nah, inilah sabuk pengaman finansial kita. Kalau di keuangan pribadi, ruang untuk kesalahan ini, ya dana darurat kita, biar kita nggak kepepet jual investasi pas harga lagi anjlok. Ini juga berarti hidup tanpa utang konsumtif. Ini artinya punya portofolio yang macem-macem. Intinya, ini benteng pertahanan kita biar satu pukulan telak nggak ngerubuhin semuanya. Oke, soal bertahan udah. Sekarang kita ngomongin soal nyerang. Dua mesin terbesar buat bangun kekayaan jangka panjang. Dan yang seru, dua-duanya ini sering banget kita salah pahami. Coba perhatiin angka ini, 95%. Di balik angka ini, ada salah satu rahasia terbesar dalam membangun kekayaan. Nah, ini dia konteksnya. 95% dari kekayaan Warren Buffett itu dia dapetin setelah umurnya 65 tahun. Jadi, senjata rahasianya itu bukan cuma pintar milih saham. Senjata terbesarnya adalah waktu. Dia mulai investasi dari umur 10 tahun. Jadi, dia punya waktu puluhan tahun buat keajaiban bunga berbunga bekerja secara gila-gilaan. Tapi kan nggak semua investasi kita bakal sukses. Ya jelas enggak. Nah disinilah kekuatan kedua main. Namanya Tails You Win. Bayangin aja, kolektor seni. 99% koleksinya mungkin biasa aja, tapi satu lukisan masterpiece bisa nutupin semua kerugian dan ngasih semua keuntungan. Di investasi juga gitu. Tugas kita bukan buat selalu benar. Tugas kita adalah bertahan cukup lama di permainan sampai satu atau dua kemenangan besar itu muncul. Kita udah punya strategi bertahan dan nyerang. Tapi ada musuh yang jauh lebih licik yang datang dari dalam diri kita sendiri, psikologi kita, dan jebakan ngebanding-bandingin sama orang lain. Ini yang disebut paradoks pria di dalam mobil. Kita mikir kalau kita beli mobil mewah, orang lain bakal kagum sama kita. Kenyataannya, orang lain malah ngeliat mobil itu dan ngebayangin diri mereka sendiri yang ada di dalamnya. Jadi, ngejar status lewat barang mewah itu permainan yang sia-sia. Contoh paling tragis dari jebakan nggak pernah cukup ini ya ceritanya Rajat Gupta. Dia tuh udah ada di puncak dunia,
Tapi karena terus-terusan ngebandingin hartanya sama teman-temannya yang miliarder, dia nekat ngelakuin hal ilegal, mempertaruhkan segalanya, dan akhirnya kehilangan segalanya. Membandingkan diri itu permainan yang nggak akan pernah bisa kita menangkan. Jadi, kita harus paham bedanya ini. Menjadi kaya itu yang kelihatan, mobil mewah, rumah gede, itu adalah pendapatan yang dibelanjain. Tapi menjadi sejahtera atau wealthy, itu yang nggak kelihatan. Itu adalah uang yang nggak kita belanjain. Itu adalah aset yang kerja buat kita pas kita lagi tidur. Kekayaan sejati itu adalah kebebasan yang tersembunyi. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir, yang mungkin paling penting dari semuanya. Setelah semua strategi ini, ujung-ujungnya uang itu buat apa sih? Apa hadiah tertingginya? Jawabannya simpel, kontrol. Hadiah terbesar yang bisa dibeli pakai uang itu bukan barang mewah, tapi kendali penuh atas waktu kita. Kemampuan buat bangun pagi tanpa alarm dan bisa bilang, hari ini gue mau ngelakuin apa yang gue mau, sama siapa gue mau, selama yang gue mau. Nah, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda mau belanja, coba berhenti sebentar dan tanya, ini cuma beli barang atau ini beli sepotong kebebasan? Karena pada akhirnya, kebebasan buat ngatur waktu kita sendiri, itu satu-satunya kemewahan yang nggak ada harganya.